Dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena sekali lagi pada malam hari ini kita dapat sekali lagi hadir di dalam perkumpulan kita, KKR kita pada hari kedua, dan kita akan mulakan kebaktian kita pada saat ini, dan kita akan mulakan dengan puji-pujian. Kiranya dengan puji-pujian yang kita naikkan ini dapat membuka hati dan juga pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar nanti. Jadi untuk lagu pertama, mari kita mulakan dalam LPMI 197. LPMI 197, kuatkanlah dalam percaya. Sungguh ajaib rahmat-Nya Tuhan kepadaku, begitu besar percaya yang menebus aku. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Sungguh ajaib percaya diberikan padaku. Sabdanya aku terima dan damai ku rasa. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Sungguh ajaib Roh Kudus yang buka hatiku. Sabdanya nyatakan Yesus tetap berbahaya. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Tak tahu bila Yesus datang, malam atau siang, tetapi aku berharap Kau hadir angkat pulang. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Lagu seterusnya kita ambil dalam LPMI 177. 177, berdiri karena Yesus. Berdiri karena Yesus, hai kamu yang berperang.
Lagu ketiga kita ambil dalam LPMI 54, Betapa Ajaib. LPMI 54. Ajaib senja itu di langit, ajaib matahari terbit, tapi lebih ajaib kepadaku cintanya Tuhan bagiku. Oh betapa ajaib, betapa ajaib cinta Tuhan bagiku. Oh betapa ajaib, betapa ajaib cinta Tuhan bagiku. Ajaib biji tumbuh di ladang, matahari dan bintang, tapi lebih ajaib kepadaku cintanya yang mulai berkembang. Oh betapa ajaib, betapa ajaib cinta Tuhan bagiku. Oh betapa ajaib, betapa ajaib cinta Tuhan bagiku. Pada saat ini kita akan terus puji-pujian kita dan kita ambil dalam LPMI 155. Aku suka ceritakan. Aku suka ceritakan keindahan syurga yang penuh kemuliaan.
keempat. Aku suka ceritakan pada yang belum dengar, yang rindu mendengarkan kabar baik benar. Dan kalau di dalam syurga ku akan nyanyikan lagu cerita Yesus yang ku telah masyurkan. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan hal kecintaannya. Kita akan ambil lagu pembuka kita, yaitu lagu tema kita, Happiness is the Lord. Kita akan sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu ini. Happiness to know the Savior living alive, winning in neighbor, having a chance in His behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Joy is mine, no matter retreat or star. I found the secret. Is Jesus in my heart? Happiness to be forgiven, living a life that's worth the living, hang a tree that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, pada petang hari ini kami begitu gembira mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan kepada kami. Engkau sudah menjaga kami sepanjang hari tadi dan Engkau sudah membawa kami ke tempat ini untuk berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, berkat yang berkelimpahan Engkau sudah curahkan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama lagi di dalam Ka'bah ini untuk mendengar firman-Mu yang akan kami dengar sebentar nanti. Terima kasih karena mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih juga Engkau terus urapi pembicara kami agar apa yang akan disampaikan akan menjadi berkat kepada semua kami yang mendengar, terutama sekali keagungan kepada nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus bersama kami, Engkau memberikan kami kebijaksanaan untuk mengerti apa yang kami akan dengar, dapat mengamalkan itu dalam kehidupan kami sementara kami menanti kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih, semua ini kami persembahkan dan Engkau sempurnakan doa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Karena di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Oke, selamat datang kepada semua kita dan terima kasih karena kita dapat kembali bersama di acara kumpulan umum hari ini. Pastinya kita akan menikmati berkat yang berkelimpahan melalui firman yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, yang akan kita terima nanti. Malam ini merupakan malam yang kedua dalam pertemuan ini, dan saya pasti bagi mereka yang sudah datang semalam, kita begitu gembira karena dapat bersama lagi. Dan selamat datang kepada yang baru pertama kali datang. Kita terus akan bersama sepanjang minggu ini, sebab firman Tuhan yang akan kita dengar dan banyak lagi yang kita pelajari, bukan saja firman Tuhan, tapi terima kasih karena sahabat-sahabat kita ataupun saudara kita daripada Korea begitu bermurah hati untuk memberikan pengalaman bagi kita, tunjuk ajar, memberikan banyak ya yang mereka akan bagikan kepada kita untuk memperlihatkan ataupun memberi satu pengalaman ataupun pengetahuan tentang makanan original daripada Korea. Okay. Good evening and a very warm welcome to each and everyone. Just now we were served by our Korean sisters with their famous, delicious, original kimchi. Yeah, is it kimchi? Yeah, it is very delicious for me. Yeah, because it's original. But the most important is that we will be served with the most important bread of life will be presented to us by Pastor James afterward. But before that, I would like to call we are very thankful tonight because we have two special songs. One from Mansiang Church, and we are blessed because the Korean will sing for us special song, I think in Korean language. So the time for Mansiang Church, come forward for your special song.
Terima kasih pelayanan wanita daripada Gereja Mansyah yang sudah kita dengar lagu mereka yang bertajuk Aku kelak pandang Raja di sorga atau I Will See the King. Now the time for the Korean singers. Let us give them a time. Thank you very much, Korean group. Sebelum Pastor James akan berbicara, ada satu pengumuman di sini. Kamu lihat ada satu kotak ataupun ya kotak di pintu masuk. Kalau sepanjang malam kumpulan umum, pihak gereja akan menyediakan kotak di luar pintu.
masuk gereja. Para jemaat atau siapa saja yang ingin memberi persembahan sukacita, Anda dialu-alukan untuk memberikan sumbangan. Tujuan kutipan persembahan sukacita ini adalah untuk menyokong dan membantu pihak gereja menampung sebagian perbelanjaan kumpulan umum. Terima kasih karena sumbangan Anda. Dan time is yours. Good evening, everyone. Selamat malam semua. Yeah, this is my second time to see you again. Inilah kedua kali saya melihat Anda semua. So, how did you enjoy the Korean music tonight? Bagaimana, sudah senang dengan musik Korean pada malam ini? So, why don't you give a big hand for Korean team? Oke, begitulah. Yeah, Oke. Thank you, Delimagas. Terima kasih. So, how about the Korean hanbok experience Ya, bagaimana pengalaman dengan Korea tadi? and the kimchi Ya, terlebih kimchi ya. and even health class? Dengan pakaian-pakaian mereka. Yeah, tonight we provide the 3 activities. Malam ini kita ada 3 perkara. Hopefully tomorrow evening we invite more people come to join our booth activity. Kita harap besok petang lebih ramai yang akan datang. Last night I gave you, 2 questions. Semalam saya bagi kamu 2 perkara, 2 pertanyaan. So, what is the meaning of the priming water? Apakah arti air pemula yang dibincang semalam? What are the 3 secrets of the love? Apakah 3 rahasia kasih yang disebut semalam? Even though I, shared my WhatsApp, the QR code, Saya sudah bagikan WhatsApp saya dan number saya. only one person who responded upon my question. Hanya 1 orang saja yang respon dengan pertanyaan-pertanyaan I saya. want to know who is Stella. Saya ingin tahu siapa Is he here? siapa orang itu. Stella, Tolong berdiri. the lady. Oke, You up there? Ya. Tolong berdiri saja. Oke. Ya. Thank you. So tomorrow evening you will come here again or not? Okay. Because today I so busy I forgot to bring the special token for you. Jadi malam ini saya terlalu sibuk lupa bawa hadiah untuk kamu. Jadi besok malam tunggu sebentar ya. Don't disappoint. Tomorrow I just bring it. Okay. Jangan kecewa karena esok pasti ada. Thank you, Stella, for joining. Ya, terima kasih Stella. And another, offline, I received, the answer from the sister, the the line. Oke, ada juga saya terima satu daripada offline ya, daripada Yeah. sister di sini. So, how can I get your name? Maria. Maria. Yeah. Good. Thank you. So for your, the participating. I will give you, token tomorrow. Ya, terima kasih, besok dapat hadiah ya. Okay, so here, what is the greatest gift for eternity? Apakah hadiah terbesar untuk masa kekal? May I get your voice? What is the greatest gift for you, for Apakah eternity? hadiah yang terbesar itu? What is that? Apa? Tolong sebut. Okay, I want to know, tonight, very first time to come to here, raise your hand. Oke, yang pertama kali datang malam ini, tolong First angkat time. tangan. Yang pertama kali datang And malam this ini. is my first time to come to church. Ini juga pertama kali saya datang ke gereja. Tolong angkat tangan. Okay, most of you are churchmen. Oh, first time? Yang pertama welcome, kali, brother. oke, tolong. Okay, thank you. Terima kasih. Yeah. So, if you come also again tomorrow, I promise that I will give you. Kalau Anda datang lagi malam Token. esok, saya janji ada hadiah untuk Anda. Yes, the love is our, the greatest gift for eternity. Yang hadiah yang terbesar untuk masa kekal. And what are the 3 secrets of the love? Apakah 3 rahasia kasih itu? Number 1 is I want to be with you.
Ya, yang pertama saya ingin bersama Anda selalu. Second one, I want to talk to you. Yang kedua, saya selalu mau berbual-bual dengan Anda. Third one, I want to give all from me to you. Dan yang ketiga, saya akan berikan segala-galanya yang ada pada saya kepada Anda. That's why the book of John, chapter 3, verse 16. Itu sebabnya dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. This message is very, very famous in this world. Inilah perkabaran yang terlalu indah bagi dunia ini. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. If we try to change the world, instead world, you may put in your name. For God so loved James Kim. Kalau kita boleh tukar perkataan itu, tukar dengan nama Anda. Karena begitu besar kasih Allah akan Pastor Francis. He is a heavenly Father, gave his one and only begotten Son. Dia Bapa yang kekal di sorga, dia memberi hanya satu-satu putra dia yang dari sorga kepada kita. Our heavenly Father only one Son. Bapa kita di sorga hanya ada satu anak. But he was willing to give his Son, Jesus Christ, Dan dia because he loves you and me. Dia sangat rela untuk memberi anak dia kepada kita karena dia sangat mengasihi kita. If we believe him, Kalau kita percaya pada dia, we can live everlasting life. kita boleh hidup yang kekal. However, if we ignore Jesus Christ, Di sebaliknya kalau kita tidak percaya kepada Yesus, according to the Bible, will be perished. seperti kenyataan dalam Alkitab, kita akan lenyap. What do you want Apa yang Anda ingin tonight? malam ini? If you choose one thing, you want to get the eternal life or a perishing life. Kalau ada satu saja yang akan dipilih, mau hidup kekal ataupun kematian kekal. You know very well what is the real answer. Ya, kamu tahu jawaban Anda sendiri. Tonight, Malam ini, I'd like to think about the neighbor. malam ini saya ingin berbicara ataupun berpikir tentang tetangga, jiran tetangga. Before I came here, I joined one of a health clinic class. Sebelum saya datang di sini, saya ada mengikuti satu kelas tentang kesehatan. My teacher, the Mrs. Yoon, who introduced a special eye bright medicine. Guru dia yang disebut tadi, dia memberi satu ubat kepada mata dia. Nowadays, most of the people use a lot of cell phone, watching TV, and our eye is very tired. Ya, hari ini kita menonton terlalu banyak gadget-gadget yang boleh merosakkan penglihatan kita. How can we release, our eye from tired? Bagaimana membuat mata kita daripada letih? Do you have any idea? Good idea? Ada jawaban yang baik daripada kamu? If you do not find any idea, please join tomorrow evening health clinic. Then we will distribute a special eye bright medicine. Kalau kamu tidak ada jawabannya, jadi pastikan esok datang karena kami akan memberi kamu benda-benda yang disebut tadi. Unfortunately, we didn't receive money Kita tidak akan menerima uang because this medicine is a very, specific medicine. Ini adalah obat yang sangat spesifik sekali. You cannot buy through the Amazon. Kamu tidak boleh membeli di mana-mana saja. Only the medicine is very specific, case. If you come tomorrow evening, then you can get this medicine. Obat ini sangat istimewa, hanya boleh didapati daripada mereka. Jadi datanglah petang esok. My teacher was willing to share and give as the gift. Guru saya rela mahu membagi-bagi benda ini kepada Anda. Only 1 or 2 drops enough. Setitis dua titis sudah cukup untuk mata kamu. And then my teacher says that if you use this one for your neighbor, Guru saya kata, kalau kamu gunakan obat ini terhadap jiran kamu, tetangga kamu, someone who has eye problem, ada masalah tentang penglihatan, you may share this medicine with your neighbor. kamu boleh bagikan dengan tetangga kamu obat ini. So how do you want to be, the good neighbor or a bad neighbor?
Jadi bagaimana? Kamu mau jadi tetangga yang baik ataupun yang tidak baik? Please Tolong. share this eye bright medicine with whom? Jadi tolonglah bagikan ubat yang kita akan bagikan kepada kamu, kepada tetangga kamu. With your neighbor and family. Dengan tetangga kamu dan ahli keluarga kamu. Tonight, thank you, Pastor Francis. Terima kasih. Yeah, sir. Pastor Yeah, you are Tim. my good neighbor. Yes, you are my good neighbor. Yeah. Tetangga yang baik, oke? So, what kind of neighbor in this world? Jadi apakah jenis tetangga yang ingin kamu menjadi di dalam dunia ini? We can consider regarding geographic neighbor. Kita boleh berpikir tentang tetangga geografi. So, thank you tonight. This church group from another church. Ya, another church. Yeah, so our neighbor, yeah, the neighbor oke. church. Terima kasih. Gereja tetangga. Thank you so much. Terima kasih banyak. Geographic neighbor, Ya, geografik, oke? close. Ya, rapat sekali. And then the other, you see here, our neighbor by hobby. Oke, tetangga melalui minat bersama. So in my case, I like, play tennis, golf, and ride the cycle. Saya suka main golf, main tenis, dan juga main bisikal. Yes, so that's why my team leader is my, the hobby neighbor. He Jadi- can also play tennis very well. Itu sebab ketua tim kita dari sana, dia juga seorang yang suka main tenis, suka main bisikal. And then all our group is my, the one of a hobby to sing song. Dan semua dalam grup ini mereka suka menyanyi. Yeah, all my, the Yeah. team is a pastoral choir team. We are. Ya, jadi dalam kumpulan ini mereka suka menyanyi bersama-sama. All we are religious neighbors. Ya, jadi ataupun kita Religious. kita Same tetangga, Seventh-day Adventist. kita tetangga sama gereja. And cyber neighbors, multicultural neighbors, global neighbors, so on, so on. We can find many kinds of Ataupun neighbors. tetangga cyber, tetangga multicultural, ataupun tetangga global. And then tonight, Jadi- I'd like to into another one of, the meaning of a neighbor. Jadi malam ini saya ingin cerita tentang satu lagi cara mengerti tentang tetangga. Have you ever thought about the zero? Oh, what is it? Sorry. 0 and 1. Adakah pernah berpikir tentang angka 0 dan 1? What's the meaning of 0 and 1? Apa arti 0 dan 1? When we consider about, 10, the numbers, Atau kalau kita berpikir tentang angka 10 from 0 to 9. daripada 0 hingga 9. 0 and 1 is the nearest neighbor. 0 dan angka 1 adalah tetangga yang sangat rapat sekali, sangat rapat. But my question is, can be 0 to be 1? Bolehkah yang angka 0 ini boleh menjadi 1? Please, you may think about, can 0 be 1? Boleh pikir-pikirlah malam ini. Bolehkah angka 0 itu jadi 1? Because 0 and 1 is very close. Karena Like angka Pastor kosong- Francis and James, we are very close. Angka 1 ini, angka 0 dan 1 ini sangat rapat sekali seperti pastor dan saya berdiri di sini. So, what's the answer? Is it possible 0? How can 0 be 1? Jadi bolehkah angka 0 ini menjadi 1? Tonight, Malam ini let us test together. I prepared here. kita akan 10 zeros here. kita akan buktikan bersama pada malam ini. Saya sudah sediakan 10 angka 0. I'd like to try to add one more zero here. Saya ingin mau tambah 1 0 lagi. Dear Mangatal Church, what's the answer? Oke, gereja apa jawaban di sana? 10 zero plus another zero. The 10 answer is 1. 10 0 campur 1 0 berapa jawaban dia? 2. Oh yeah. You mathematics skill is very good. Oh ya, pandai dalam matematik kira-kira. Surely what?
Zero. Ya, 10 tambah 1 kosong, ya sama juga kosong. I thought, oh, this zero is the very last one. I try to add the very first time here. Nah, jadi yang kosong yang terakhir ini saya coba tambah lagi satu angka seperti ini. Why do not move here? Already I gave, you know. Kenapa tidak boleh bergerak ini? Tolong bantu di sana. Okay. Oke. You know, whatever zero add the last one, first one, the answer is one. Oke, apa saja angka kosong ditambah di depan ataupun di belakang, jawabannya apa tadi? Zero. Kosong. No matter how, you know, add zero plus zero equal one. Zero. Kalau macam manapun kosong campur satu, jawabannya kosong juga. That's why zero equal zero. Jadi artinya kosong sama juga kosong. Zero cannot be one. Jadi kosong itu tidak boleh jadi satu. Oh, please, if you do not answer, tonight you cannot go back to your home. Kalau tidak jawab, malam ini kamu tidak boleh pulang. I need your support, okay? Saya perlu penglibatan kamu. This is not, you know, the complicated mathematics. Very simple, you know, the mathematics, okay? You may give answer. Ini bukan kira-kira yang terlalu susah. I'm Mudah saja. very hot. Saya rasa panas sekarang. You see here in Korean cross very hot. Ya, dia rasa panas. I'm now like, you know, punish. Ya. Oh, very hot. Please give your answer. Ya, tolong bagi jawaban kamu karena saya ingin cepat selesai malam ini. No matter how add any kind of zero with the zero, the answer is what? Zero. Bagaimanapun kalau kita tambahkan kosong dengan kosong, jawabannya selalu kosong. Zero has no power. Kosong ini tidak ada kuasa. No matter how much have your zero, zero is zero. Walau berapa banyak angka kosong ini, kosong itu selalu kosong. Zero cannot be any kind of number one. Jadi kosong ini tidak boleh menjadi apa saja yang dipanggil nomor satu. I prepared another 10 zero here. Saya sediakan 10 kosong lagi di sini. And then I try to add one. Dan saya coba tambah satu. First, you know, very last part of zero. Yang di bagian belakang sekali, angka-angka kosong ini. What happened? Are you ready to find your answer? Okay? I try to add here. Oke, dia coba campur di sini. What is the answer? Apa jawaban Please dengan loudly. ini? Oh, one. Okay, one. Oke, ya, Wow. satu. Thank you, Elder. Okay. Wow, you are very smart. You are very wise. Ya, pintar sekali Elder ini. Okay, lady, all young people, please, next. I try to add not last one. First one I add. What happened? Dia tambah satu lagi di hadapan. Apa Oh, terjadi? now you calculate, right? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. What is the answer? Apa jawaban dia? Orang-orang muda. Apa jawaban dia? Satu 1, di 2, hadapan 3, semua 4, ini 5, 10 7, angka 8, kosong 9, ini. 10 billion? Wow. Apa jawaban dia? Tolong. Can you Some say 10 compare? million, some say 1 million. Yeah. Can you compare between 0 and 1 power? Boleh bandingkan kuasa kosong dan satu sekarang? 1 billion 0 plus 0 equal 0. Oke, satu billion zero tambah 0,09 sama juga kosong. However, only 1. Tetapi kalau satu angka saja ditambah, 0 and 1 is very close. jadi kosong dan satu ini sangat rapat sekali. However, now, Kita tengok sekarang. all of 0 is nothing, only 1 is, the remain. Oke, semua kosong ini macam tidak ada arti, hanya satu angka yang ada arti. However, this one moved to very first time, then totally different answer. Apabila yang satu ini pergi di hadapan semua angka-angka kosong ini, kita akan mendapat satu jawaban yang sungguh indah. Dear churches, tonight, who is 0?
Oke, anggota gereja malam ini, siapa yang dipanggil kosong ini? According to the Bible, book of Isaiah chapter 2 verse 22. Oke, buku Yesaya pasal 2 ayat 22 mengatakan seperti ini. Save yourselves from such a man whose breath is in his nostrils, for of what account is he? Jangan ada kena mengena dengan orang yang seperti ini, karena mereka ini pun masih seperti orang yang mau menyedut udara untuk hidup. All our life is depend on our breath. Jadi hidup kita ini bergantung kepada nafas hidup. If you stop the two breaths, just the 2 minutes, 3 minutes, Kalau kita berhenti menyedut udara 2 atau 3 menit, what happened? apa terjadi? We will die. Kita akan mati Without breath. tanpa nafas hidup. That's why, the Apostle Paul says that, wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? Rasul Paulus, Roma 7:24 mengatakan, manusia celaka saya, siapa yang dapat melepaskan saya daripada tubuh yang maut ini? All human, our power is like zero. Semua manusia yang ada dalam dunia ini, kuasa kita hanya seperti kosong saja. That's why now, even though the Korean team tonight they change a very beautiful Korean clothes, but looks like zero. Tetapi malam ini kita nampak tim dari Korea ini cantik sekali perubahan mereka. Pakaian-pakaian cantik, tetapi mereka juga ini cuma angka kosong saja. In my eye, all of you like zero. Dalam penglihatan saya, semua kita yang ada dalam sini adalah angka kosong. I cannot find any one. Saya tidak dapat cari ada yang angka 1. If you do not escape or free from the breath, your life is like zero. Kalau kita tidak lepas daripada menghidup nafas ini, hidup kita ini cuma seperti kosong saja. That's why all human is zero. Zero meaning is we will die. Itu sebabnya semua manusia yang ada dalam dunia ini adalah angka kosong, dengan arti semua manusia akan mati. I prepared one picture here. Saya sediakan satu gambar di sini. Tonight, actually, we prayed. Huge people come to here in this Mangata church, but some, the chairs still empty. Please don't forget tomorrow evening. You do not come to it only alone. You may bring your family, your friend, your neighbor. Okay, here. Kita sudah berdoa supaya ramai yang akan datang, supaya tempat ini penuh, tetapi masih ada tempat-tempat yang kosong. Jadi malam esok jangan lupa datang dan bawa sahabat-sahabat dan anggota keluarga sekali datang ke gereja. Do you know why do not? Sorry, why do not? Oke, tolong supaya ini beredar, alright? Please, Ya, tolong. technician man, Ya. help me. Oke, tolong bantu supaya slide ini akan beredar. Sudah dipicit di sini, alright? Okay. Oke. Yeah. So can you guess how many people just come to here? Kamu dapat bayangkan berapa banyak orang yang sudah datang dalam gambar ini? Yes, we do not know how many people. Kita tidak dapat kira berapa orang yang ada di sana. Just the huge people, the gathered together, the in front of White House in America. Terlalu ramai orang yang datang di hadapan Rumah Putih di Amerika. Even though I do not know their name, their age, their background, I never know. Walaupun saya tidak kenal siapa nama mereka ataupun latar belakang mereka, saya tidak tahu. However, I know one common sense. Tapi satu yang saya tahu melalui common sense, All of they are like a sinner. Kesemua mereka ini adalah orang yang berdosa. They cannot escape from breath. Mereka tidak akan terlepas daripada upah maut itu. That's why they arrived. Their final destination is what? Here. Itulah pengakhiran hidup mereka seperti yang kita lihat di sini. Do you know this is a cemetery, right? Kamu tahu ini tempat perkuburan. The Romans chapter 7 23. For the wages of sin is death. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Those who are deeply in the dead.
Mereka yang sudah jatuh terlalu dalam kematian. Once again, I ask you who you are. Sekali lagi malam ini saya bertanya, siapakah Anda sebenarnya? I am what? Saya? Zero. oke. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Who you are? Zero. Ya, oke. Zero. Kosong. We are all what? Kita semua apa? Zero. Angka kosong. Who is one? Siapa yang angka 1 itu? According to the Bible, the Deuteronomy chapter verse 4, Oke, menurut Alkitab di dalam Deuteronomy ataupun Keluaran 6 ayat 4. here all Mangata church, the Dengarlah, Lord is our God. The Lord is what? One. dengar semua anggota gereja di Menggatal ini. Tuhan kita adalah Tuhan Allah dan Allah itu adalah satu. Even though all human is like a zero, another means we will die. Walaupun semua manusia ini ada angka kosong dan artinya kita akan mati. But on the other hand, our God is one. Tapi pada waktu yang sama, Tuhan kita adalah satu. But He has eternal life. Dan dia yang akan memberi kita hidup kekal itu. We are zero. Kita kosong. Pastor, you are number one. Ya. You and me very close Ya. neighbor. Ya, Pastor dan saya sangat rapat sekali, tetangga yang sangat rapat. But zero cannot be one. Tetapi kosong, angka kosong tidak boleh menjadi satu. Zero is zero. Kosong itu selalunya kosong. One is one. Satu itu selalu satu. How can I be the one? Bagaimanakah saya boleh menjadi satu itu, angka satu itu? Zero is death. One is eternal life. Jadi kosong itu adalah kematian, tetapi angka satu itu adalah hidup kekal. Please remember tonight, our main theme, the greatest gift for what? Jadi- Eternal life. Jadi malam ini tolong ingat, hadiah yang terbesar bagi kita adalah hidup kekal. Eternal life is what? Jadi hidup kekal One, itu one. adalah satu, angka satu. Tonight, Malam ini, I really want to introduce the greatest gift equal one. jadi malam ini saya ingin perkenalkan hadiah kekal yang baik ini, angka satu ini kepada Anda. Last night, greatest gift is love. Malam semalam kita telah berbicara tentang kasih. Tonight, greatest gift is one. Jadi malam ini, malam semalam hadiah terbesar adalah kasih. Malam ini hadiah terbesar adalah angka satu. God is one, God is eternal life. Tuhan itu angka satu, Tuhan juga angka satu itu adalah hidup kekal. This is my reality. Inilah kenyataan hidup saya. Beside my Lord Jesus Christ, Berdekatan dengan Tuhan saya Yesus Kristus. I'm zero. Saya adalah kosong. The Lord is what? Tetapi One. Tuhan itu adalah satu. We are neighbor. Kita adalah tetangga. I envy to approach Him. Saya mau akan mendapatkan diri kepada satu itu. However, zero and one is totally different. Tetapi di sebaliknya angka kosong dan angka satu ini adalah angka yang sangat berbeda. How can I go to number one? Bagaimana saya boleh datang kepada angka satu ini? Zero side and one side totally different. Jadi kita tengok angka kosong dan angka satu ini adalah manusia yang berbeda. Last 6,000 years, Pada 6.000 tahun yang lalu, many people try to make bridge to go to one. banyak orang yang coba mau membuat jalan pergi kepada angka satu ini. Through their knowledge, Melalui pengetahuan, their philosophy, melalui filosofi, their good activity. melalui perbuatan-perbuatan baik. They try to afford how to approach one. Mereka coba mendekati angka satu ini. They try to construct, bridge. Mereka coba meletakkan, membina jembatan-jembatan untuk datang kepada angka satu ini. But it was meaningless. Tetapi semua kerja itu adalah sia-sia saja. They couldn't reach to the one. Mereka dengan membina semua yang diletak di sana tidak boleh membawa mereka kepada angka satu ini.
zero equal death. Angka kosong adalah sama juga kematian. One equal eternal life. Angka satu adalah sama juga dengan hidup kekal. So you know very well about the Chinese king, the Qin dynasty. He tried to find the everlasting, special, the ginseng like that. Cerita-cerita daripada negara Cina, kita sudah dengar tentang bagaimana mereka mau melakukan sesuatu supaya kita terus hidup dengan baik. Somebody who tried to change their blood type. Ada juga yang coba mau menukar corak darah mereka. Why they try? Because they want to get the eternal life. Kenapa mereka mau mencoba seperti itu? Karena mereka mau hidup kekal. But it was impossible. Tetapi itu sesuatu kerja yang tidak boleh. In this world, nobody reach to the eternal life. Dalam dunia ini tidak ada orang yang boleh sampai kepada hidup kekal ini. That's why they found the despair, frustration, Itu sebabnya fatigue, mereka pain, rasa putus grief, asa, so frustrasi, mereka rasa terpisah, mereka rasa sakit, rasa bersedih. between 0 and 1, just we cannot find any eternal life. Di antara angka kosong dan satu, kita tidak boleh cari hidup kekal. How to go to 1? Jadi bagaimana mau sampai kepada angka satu ini? Our Lord Jesus Christ declared that, please, my sons, my daughters, please return, come back to me. Inilah kenyataan Tuhan Yesus kepada kita. Datanglah kepada saya. I'm a zero. Saya yang kosong ini. And the Lord invite me, please, my son, please come me. Dan Tuhan telah menjemput saya. Anak-anak saya, datanglah kepada saya. Even though I'm a zero, Walaupun saya ini kosong. but if I approach to 1, Kalau saya mendekati angka satu ini, my life totally changed. hidup saya ini akan berubah. If I approach to him, my life changed from 0 to 1. Kalau Hey. saya yang angka kosong ini, kalau saya datang kepada angka satu ini, hidup saya ini akan berubah seperti angka satu. Please remember, Tolong ingat malam ini, zero life. hidup yang kosong ini, If I approach to 1, kalau saya mendekati angka satu, I'm no more zero. saya bukan kosong lagi. You can find the 1. Kamu akan mendapati angka satu. 1 and 0 together 1. Angka satu dan angka kosong ini bersama-sama menjadi satu. 10. Boleh dikatakan angka 10. From 0 to 10. Daripada angka kosong menjadi angka 10. I'm still 0. Saya masih 10, angka kosong. But if I approach to 1, Tetapi kalau saya mendekati angka satu ini, my life changed. hidup saya akan berubah. Can you understand clearly? Boleh mengerti dengan jelas? Okay, now, so I want to know, your understanding mind. If you clearly understand, loudly, amen. Kalau kamu betul-betul mengerti, boleh jawab dengan amin dengan kuat. Oke. Yeah. 5 people still, close the mouth. I want to see. One more again. Okay, Okay, sekali lagi. if you clearly understand, say loudly, amen. Oh, Good. amin. Okay, once again, let us go to 0 and 1. Oke, kita pergi lagi dengan angka kosong dan satu. Don't forget, 0 and 1 is a close neighbor. Jangan lupa angka kosong dan angka satu ini adalah tetangga yang rapat sekali. Oh, Pastor James, Pastor James. how can we find go to from 0 to 1? Bagaimana kita boleh mengerti daripada angka kosong kepada angka satu? Do you have any answer upon this question? Ada pertanyaan tentang ini? This cliff, we cannot, approach it to the 1 from 0 to 1. How can you find, this solution? Jadi bagaimana mau ada jawaban tentang masalah ini? Kalau kita tidak boleh menjabatani angka kosong ini kepada angka satu. Do you have any idea or any suggestion? Ada pendapat ataupun pendapat-pendapat? Do you want to continue like a 0 or do you want to approach to 1? Maukah terus menjadi angka kosong ataupun mau mendekati angka satu? Approach. Okay. So, how do you find the solution? Jadi bagaimana mau mencari jawabannya?
Oh yes. We say your answer is like we say cross. Oke, Cross. pertanyaan kamu kita katakan seperti kayu salib ini. In Salib this ini. world, we cannot find any solution except what? Cross. Tidak, dalam dunia ini tidak ada jawaban tentang masalah itu kecuali salib ini. Jesus says, the book of John 14 verse 6, Yohanes 14 ayat yang ke-6. I am the what? Way. Yesus mengatakan, sayalah jalan. In this world, we cannot find any way. Dalam dunia ini kita tidak boleh dapat ada jalan yang tersedia. Jesus had only special way. Tuhan telah menyediakan jalan yang istimewa ini. Jesus is the way, the truth, and the life. Karena Yesuslah jalan itu dan kebenaran itu dan kehidupan itu. That's why Itu we sebabnya should meet. We should accept Jesus Christ as my Savior. Itu sebabnya Anda dan saya harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Only cross is, the way to go to one. Hanya kayu salib ini sajalah jalannya untuk angka kosong pergi kepada angka satu ini. No more moving. Continue. Oke, tolong supaya dia. Okay, here. Oke, di sini. This is the second option. Nah, ini jawaban yang kedua. Jesus said, truly, truly, I say to you, he who hears my voice and believes Jesus who sent me had eternal life. Ini jawaban yang kedua, Yohanes 5 ayat 24. Saya mengatakan kepada kamu dengan tenang dan damai, sesiapa yang mendengar perkataan saya dan percaya kepada dia yang memberi keselamatan kepada saya, tidak akan pergi kepada pengadilan, tetapi telah beralih daripada kematian kepada hidup. Here, very important condition. Ini satu kondisi yang sangat penting. If you really want to go from 0 to 1, you should hear his voice first. Kalau Anda betul-betul mau pergi daripada kosong kepada satu ini, Anda harus mendengar perkataan Alkitab ini. And second one is you should believe Jesus Christ. Dan kedua, apa yang Anda dengar ini, kamu harus percaya Tuhan yang disebut dalam firman ini. Tonight, all you can hear his voice. Malam ini yang kamu telah dengar adalah firman Dia. And you should believe him. Dan kamu harus percaya kepada Dia. Then we can move from death to what? To the life. Lalu kita boleh beralih daripada kematian kepada kehidupan. This is a biblical solution. Inilah jawaban yang ada dalam Alkitab. This is the greatest gift for you. Inilah hadiah yang terbesar untuk Anda malam ini. Please don't forget, hear and believe. Jangan lupa, dengar dan percaya. I'm zero. Saya ini kosong. Yeah, once again, just slowly. Sekali lagi, Okay, here, I'm zero. saya kosong. Jesus is one. Yesus itu adalah angka satu. How can I change my life? Bagaimana saya mengubah hidup saya? When I hear his voice. Apabila saya mendengar perkataan Dia. Oh, Jesus is not nothing. Jesus is one. I believe him. Yesus itu bukan kosong, Dia adalah satu dan saya percaya kepada Dia. Then my life totally changed. Dan kemudian hidup saya akan berubah. Once again, please, how can I change my life from 0 to 10? Sekali lagi, bagaimana saya boleh mengubah hidup saya daripada angka kosong kepada angka 10? First, what? Pertama, Hear. mendengar. Second one, what? Yang kedua, Believe. percaya. Then, what happened? Apa yang akan terjadi sesudah itu? My life Hidup changed. saya akan berubah. Here, when I was a university student, Waktu saya student dari university, theology student, pelajar Alkitab. at that time I was alone, zero. Pada waktu itu 1-0. saya angka kosong. I want to approach to my Lord Jesus Christ. Saya mau menghampiri Tuhan
juru selamat saya. Before I graduate, my theology class, I met my partner. Sebelum saya dinobatkan, ditamatkan, saya berjumpa dengan teman hidup saya. I became 0 to 100. Saya menjadi 0 kepada 100. And then I got 2 children. Dan saya ada 2 anak, orang anak. My life totally changed. 10,000. Dan hidup saya menjadi daripada 10 kepada angka 10,000. And they met their partner also. 6-0 here. Dan anak-anak ini bertemu dengan teman hidup mereka dan ditambah lagi 6 angka di sana. My life changed from 0 to 1 million. Jadi hidup saya daripada 0 berubah kepada 1 juta. And Angka 1 then juta. God blessed my granddaughter also. Dan Tuhan berkati saya dengan cucu-cucu. Now my life 10 millions. Jadi hidup saya sekarang ini sudah menjadi angka 10 juta. Not because of me, Bukan karena saya. but because of Jesus Christ. Tetapi karena Yesus Kristus. Without the one, Tanpa angka 1 ini, even though we have 7 zeros, walaupun kita ada 7 angka 0, nothing. tidak ada arti. Only because of one, Kecuali angka 1 itu ada, my life can change. hidup saya ini akan berubah. He blessed on my life. Dia akan memberkati hidup saya. Please tonight, Tolonglah malam ini, if you really want to get the greatest gift from Him, kalau Anda betul-betul mau menikmati hadiah yang terbesar daripada Tuhan kita, do not stop. Do not stop. jangan berhenti, Do not hesitate. jangan ragu-ragu. You decide Ambil pilihan, to approach Him. mendekati Dia. Not only you, Bukan saja Anda, but also your family. tetapi semua dalam keluarga Anda. Then your life totally change. Dan hidup kamu akan berubah dan berubah. Jesus Christ says that Yesus berkata seperti ini, God showed His great love for us by sending Jesus Christ. Who is Jesus Christ? The number one, to die for us while we were still sinners. Another meaning is 0. Tuhan menunjukkan kasih-Nya terhadap kita dengan mengutus putra Dia Yesus yang itu angka 1 kepada kita yang angka 0 ini, memperlihatkan kasih Dia. Dia rela mati untuk kita. Jesus died for all of you. Yesus mati untuk Anda semua, yaitu angka 0. Do you want to accept the number one in your life? Adakah Anda mau menerima angka 1 ini dalam hidup kamu? So raise your hand if you want to, Oke, terima kasih. Terima Thank kasih. you. Terima kasih. Ya. Yes, please. Terima kasih ya, tolong. Don't forget, Jesus is the number one. Jangan lupa Yesus adalah nama angka 1 itu. You forget your background. Lupa latar belakang kamu. We are all what? 0. Kita semua adalah angka 0. 0 meaning is nothing. Angka 0 ini artinya kita ini tidak ada. Artinya Without Jesus Christ, 0, nothing. tanpa Yesus Kristus, angka 0 ini adalah tidak ada sama sekali. From now on, Mulai daripada hari ini, you may, only before you may find that your number one, Jesus, and then follow Him. jadi mulai daripada hari ini kamu akan kenal tetangga kamu, yaitu angka 1, dan ikuti dia, turuti dia. Because Jesus died for you and me. Karena Tuhan telah mati, rela mati untuk Anda dan untuk saya. Now I prepare one short video clip for you. Saya sediakan satu video yang pendek untuk Anda. What is the meaning of a father's love? Arti kasih seorang ayah. Because you and me, we are 0. Karena Anda dan saya adalah angka 0. But our Father, number one, who was willing to die for because of His love. Tetapi Bapa kita yang dipanggil angka 1 itu, dia rela mati untuk kita. Sound. Oke. Here is one family who climbed the rock climber. Oke, ini satu gambar yang sedang mendaki. Father and son and daughter. Oke, ayah dan anak perempuan, They anak laki-laki. enjoy rock climb. Mereka menyukai, But suddenly they face some accident.
Dan tidak semena-mena mereka mendapati satu Somebody kecelakaan. who dropped from the the high rock. Ya, mereka terjatuh daripada tempat yang tinggi. Wow, very dangerous situation. Ya, sangat bahaya sekali keadaan di sini. Almost die. Hampir mati. And then there, the child also very dangerous, moving. Kita lihat saja gambar ini. We can leave. Mereka dalam keadaan yang sangat merunsing sekali. Moving. Ya, tali itu hampir mau Finally, they dropped. And father and son and daughter, they are akhirnya hanging on the, only one child. And akhirnya breath, deep mereka breaths, sedang tergantung dalam satu tali ini. check the can. Cutting the child. This is very last request from father. We will die, everyone. Dia ayah itu suruh potong tali itu supaya mereka akan terselamat. Do you know? Mengerti gambar tadi? This is a father's love. Inilah kasih seorang ayah. If a father didn't request to cut the child, Kalau ayah tadi tidak mohon supaya tali itu dipotong, this family will die. keluarga itu akan semua mati. However, to cut the child, Apabila tali itu dipotong, even though the father died, but his son and daughter can continue live. walaupun ayah tadi telah mati, terputus tali itu, tetapi anak-anak dia laki-laki perempuan terus hidup. Tonight, Malam ini we are zero. kita adalah kosong. However, our Lord Jesus Christ, who was crucified on the cross, Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, even though his life is an eternal life, walaupun Tuhan kita itu mempunyai hidup yang kekal, however, he died because of us. tapi pada waktu yang sama dia rela mati karena dosa-dosa kita. What do you want? Do you want to live as zero or to meet Jesus Christ? Apa yang Anda inginkan? Mau terus menjadi angka kosong ataupun mau bertemu dengan Yesus? Here is one child. Di sini ada satu gambar seorang anak. This child had no two arms Anak ini tidak ada dua belah tangan, and no more any legs. tidak ada kaki. Very unfortunate, the baby. Sangat malang sekali anak ini. He always think about how can I die? Dia selalu pikir bagaimana saya harus mati dalam keadaan seperti ini. When he was a child, he lost all kinds of hope.
Waktu masih kecil-kecil dia sudah kehilangan semua harapan. However, God blessed on his life. Tetapi Tuhan telah memberkati hidup dia. Even though he has no two arms, two legs, but he met his beautiful, his wife. Walaupun dia tidak ada dua tangan, dua kaki, dia bertemu dengan istri dia yang sangat cantik ini. Even the recently he got the new baby. Dan waktu terdekat ini dia telah ada satu dikurniakan satu cahaya mata. Now this brother, who visit all over the world, Jadi orang ini pergi ke seluruh dunia. he said, Dia my life is zero. Dia kata, hidup saya adalah angka kosong. However, I met the one. Tetapi saya bertemu dengan angka 1. Then my life totally changed. Dan sesudah itu hidup saya telah berubah sepenuhnya. According to the Bible, the book of Isaiah chapter 41 verse 10. Dalam buku Yesaya 41 ayat 10. Dear church members, Anggota-anggota gereja, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged. I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you with my victorious right hand. janganlah takut karena saya selalu bersama-sama dengan kamu. Jangan putus asa karena sayalah Tuhan kamu, Allah kamu. Saya akan menguatkan kamu dan membantu kamu. Dan saya akan meneguhkan kamu dengan tangan kanan saya yang sudah menang. Yes, I'm zero. Ya, saya ini angka kosong. I really want to respect my Lord number one. Saya sangat menghargai dan menghormati Tuhan saya angka 1. Tonight, Malam ini, I heartfully appeal to you. dengan hati yang penuh, hati yang begitu senang, saya mau memanggil kamu. If you want to follow Jesus Christ, Jika Anda mau mengikuti Yesus Kristus, stand up please. boleh berdiri bersama-sama dengan saya. Please. Terima kasih. Our life is like a zero. Hidup kita ini adalah seperti angka kosong. However, don't disappoint. Jangan rasa putus asa. Don't discourage. Jangan bersedih. Our Lord Jesus Christ promised that I will be with you. Tuhan kita Yesus Kristus sudah berjanji, saya akan menyertai kamu. I will help you. Saya akan membantu kamu. I will hold you through my victorious right hand. Saya akan meneguhkan kamu dengan tangan kanan saya yang sudah menang. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa kami di sorga, thank you so much for giving us this wonderful time terima kasih banyak karena masa yang begini indah. to know who is my Savior, Mengetahui siapakah juru selamat saya. to know who is my life. Mengetahui siapakah kehidupan saya. Yes, Lord, our life is like a zero. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa hidup kami ini adalah kosong. We should meet through our cemetery Kehidupan kami akan berakhir kepada tempat perkuburan. because we are all zero. Karena kami semua ini adalah angka kosong. However, tonight, Tetapi pada malam ini, you introduce who is number one. Tuhan telah menyatakan kepada kami siapakah angka 1 itu. We decide to follow Jesus Christ. Kami mengambil keputusan untuk menuruti dan mengikuti Yesus Kristus. May you send your Holy Spirit to touch each one of us. Biarlah Roh Kudus menjamah hati kami masing-masing. Now may you accept all our decision. Terimalah semua keputusan kami. We do not want to change my life. Kami tidak mau berubah hidup kami sendiri. And we will go back to our home tonight. Dan biarlah kami pulang ke tempat kediaman kami pada malam ini. May you continue bless each one of us. Biarlah Tuhan terus memberkati satu-satu kami. Tomorrow evening, we will meet again. Malam berikutnya, esok kami akan bertemu lagi. What is important, the masterpiece life? Apakah yang sangat penting dalam hidup yang satu-satu yang sangat berharga ini? Until then, you may be with continually. Dan sampai pada waktu itu Tuhan akan terus membantu dan memimpin kami. We pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. Please sit down. Tolong duduk. As I already introduced, tomorrow evening we also prepared the 3K boost activity. Esok petang kita juga akan mengadakan 3 aktiviti. Please come and join us.
tolong datang dan bersama dengan kami. All Besok. our Korean team will do our best to serve you. Teman-teman saya daripada Korea akan melakukan sebaik-baiknya untuk melayani kamu. And if you come to the church, please, you may invite new people, your neighbor. Kalau kamu datang ke gereja ini, tolonglah bawa teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, dan tetangga-tetangga kamu. May God bless all of you. Tuhan berkati setiap Anda. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Yeah, close song. Yeah, close song. This is appeal pray. Yeah, appeal pray. Siapa yang mau berterima kasih atas pelajaran yang sungguh indah tadi? Terima kasih. Thank you for the very nice message. So we come to a closing song. Let us sing our theme song, and then after that, Pastor Jim will pray, closing prayer. Dear Father, Bapa kami, thank you once again for your guidance. terima kasih sekali lagi atas pimpinan Bapa. We are all sinners. Kami semua orang berdosa. Without Jesus, we cannot live in this world. Tanpa Yesus kami tidak dapat terus hidup dalam dunia ini. We humbly invite our Lord Jesus Christ to come to here. Dalam segala kerendahan hati kami mengundang Yesus tiba dalam hidup kami. And be with us. Dan bersama-sama dengan And kami. guide us continually. Dan pimpinlah kami seterusnya. To protect all kinds of danger and unpredictable danger. Dan melindungi kami dari segala bahaya dan kesusahan. Tomorrow evening we will meet again. Malam esok, petang esok kami akan bertemu lagi. Until then, bless each one of us. Sehingga masa itu Tuhan berkati masing-masing kami. We pray in the name of Jesus Christ. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Thank you. Terima kasih, selamat malam dan kita jumpa lagi esok. Dan tadi dibilang ada activities yang akan diberikan ataupun tips yang mereka akan buat untuk kita. Saya tidak begitu pasti apa masakan ataupun apa yang mereka akan ajarkan kepada kita esok, tetapi kita datang awal.
Untuk makanan Korea besok, K-food, makanan yang mereka akan kongsikan ialah, saya tidak pernah sebut, harap-harap betul, tteokbokki ya, tteokbokki. Ya, itulah makanan yang mereka akan share di booths ya. 3 booths, Korean culture, Korean massage di bilik di sebelah sini, dan Korean food di Dewan. Jumpa esok. Terima kasih.
Hello.